Program studi subspesialis psikiatri anak dan remaja adalah cabang dari program studi psikiatri sendiri. Kami berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran dan menghasilkan psikiater anak dan remaja yang berkredibilitas tinggi, profesional, kreatif, inovatif, serta menjadi pelopor dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan tuntutan zaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta agama. Anak merupakan generasi emas dan penerus bangsa yang menjadikan bangsa yang kuat dan berkualitas. Pendidikan anak usia dini sangat bermanfaat dalam menangani gangguan mental emosional masa anak dan remaja. Prodi SP2 Subspesialis Psikiatri Anak dan Remaja FK UNER berdiri berdasarkan SK Rektor nomor 67/UNK3/2015 dan saat ini telah meluluskan 7 psikiater yang berdinas di Bali, Palu, Surabaya, Lawang, dan Yogyakarta. Pendidikan yang kami lakukan meliputi adalah selain pendidikan dalam terstruktur, juga penelitian, pengabdian masyarakat, pelayanan, dan tetap membina hubungan dengan para alumni. Selamat pagi, Dr. Yunias. Selamat pagi, peserta sekalian. Selamat pagi para dokter. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih pada pagi hari ini kita semua bisa menyempatkan waktu di mana pada pagi hari ini kita akan
bersama-sama mendapatkan sebuah paparan dari Dr. Yunias Setiawati SPKG, di mana pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan sebuah topik, yaitu how panic disorder, how to deal with insecurity. Sebelum kita mulai bersama, saya sapa dulu Dr. Yunias. Apa kabar Dr. Yunias? Selamat pagi Pak Gusali, kabar baik. Terima kasih, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan Tuhan suatu cuaca yang cukup cerah, tidak panas, tidak dingin. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa leluasa menangkap apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Yunias, yang merupakan sebuah topik yang luar biasa dan mungkin saat ini sedang dialami atau sedang ada di masyarakat pada umumnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Yunias bisa memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Gusali atas kesempatan yang diberikan ya. Terima kasih kepada PT Lulbek yang telah memfasilitasi webinar pagi ini, dan terima kasih pula atas ini ya, partisipasi dari sejawat sekalian. Apakah suara saya cukup jelas nih? Jelas, Dokter. Jelas ya. Ya. Terima kasih. Baik. Memang kondisi pandemi ini menimbulkan kecemasan dan panik ya. Saya izin share screen ya. Izin share screen. Baik, pada kesempatan pagi ini saya mendapat tugas dari PT Lulbek untuk sharing ilmu ya mengenai gangguan panik ya, karena gangguan panik ini sering sekali, hampir setiap hari pasien-pasien datang dengan gangguan panik ya. Mereka takut apakah saya ini sakit jantung begitu ya, apakah saya ini mau mati, mau gila, seperti itu ya. Nah, hal itu ternyata bisa setelah di slideshow aja, Dok. Di slideshow ya. Ya. Nah, setelah dikonsul, ini sudah jelas ya slideshow-nya. Nah, ini yang hitam di bawah. Nah, bisa disembunyikan. Nah, baik. Memang akhir-akhir ini di era pandemi banyak sekali pasien yang datang dengan keluhan gangguan panik yang tidak disadari ya. Mereka juga sering dikonsulkan dari bagian lain karena mereka sering berobat ke bagian jantung, penyakit dalam ya, karena takut sakit jantungnya itu. Nah, setelah diperiksa dokter jantung tidak ada kelainan. Ternyata gangguannya itu adalah gangguan panik ya. Nah, selamat pagi sejawat dan ini ya peserta webinar sekalian. Semoga kabarnya pagi ini baik-baik semuanya ya. Nah, memang hampir setiap hari itu kita mengalami cemas ya. Cemas itu adalah hal yang wajar. Misalnya kalau mau presentasi begini, terus kemudian listriknya padam, atau slideshow kemudian enggak lancar, itu kan kita mesti cemas ya. Tapi yang nggak wajar itu kalau menjadi gangguan panik. Ya. Nah, ini ternyata semuanya itu melibatkan fungsi brain kita. Mengalami gangguan
cemas ya, pernah dalam kehidupannya itu mengalami cemas. Misalnya mengantar anak ke sekolah, terus kemudian jalannya macet, takut anaknya terlambat, atau mengerjakan tugas, tetapi kok ini ya buntu begitu ya, padahal sudah dikejar deadline misalnya seperti itu. Atau ketika akan presentasi begini loh, kok macet ya slide-nya gitu, tentu saja cemas. Nah, cemas itu bisa dialami oleh setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu ya. Nah, tetapi cemas itu bisa tidak wajar. Cemas yang normal misalnya, kalau melakukan aktivitas sehari-hari di tempat yang baru, terus adik-adik yang sekolah online itu awalnya nggak nyaman, kemudian sudah merasa nyaman, kok ganti offline tentunya nggak nyaman ya. Terus juga ini karena kondisi pandemi juga harus pindah tempat pekerjaan, pindah rumah, atau bahkan berlibur sekalipun itu juga bisa menimbulkan stresor, gitu ya, yang menimbulkan kecemasan. Nah, ternyata kecemasan ini tidak hanya dialami oleh 1% saja, banyak sekali orang yang mengalami gangguan kecemasan. Terutama di era pandemi ini. Sekarang walaupun ini ya bebas, kalau kemana-mana bebas ya, kalau sudah vaksin booster tidak usah PCR. Nah itu ternyata juga menimbulkan kecemasan bagi orang-orang, terutama ibu-ibu yang sering datang ke poliklinik dengan keluhan, aduh saya ini mau pulang tuh. Nanti ketika libur lebaran tapi takut karena sekarang kan tidak di PCR. Kenapa sih kok tidak di PCR, nanti pas saya ketularan gitu ya. Terus juga adanya stigmatisasi ya. Jadi beberapa pasien juga mengeluh, saya ini merawat ibuku karena sakit COVID, tetapi saya di stigma sampai sekarang nggak boleh kumpul dalam keluarga besar karena takut nanti kami ini menularkan COVID. Padahal kami ini sudah PCR negatif dok, tapi ditolak. Gitu ya. Atau ini ya, klinisi seperti kami ini juga kalau menggunakan APD itu kadang-kadang tuh nggak nyaman memang. Terus karena takut ya terpaksa harus dipakai terus menerus. Ya. Terus juga perubahan pola kerja yang dulunya online itu sudah merasa nyaman, sekarang kan hybrid ya. Terus harus masuk, harus di rumah, kan di balik kesukaran itu ada kemudahan. Ketika kita di rumah kita bisa mendampingi anak belajar, tapi kalau sudah hybrid harus masuk itu kita juga, sedangkan anaknya juga kadang-kadang masih online, kita juga merasa nggak nyaman gitu ya. Terus sekarang apa-apa kan serba ini ya computerized, itu kadang-kadang juga menimbulkan penyesuaian. Di beberapa rumah sakit, kantor-kantor, sekarang data-datanya kan sentralisasi, jadi itu juga menimbulkan kendala ketika kita mengerjakan tugas, kemudian ternyata, waduh, lemot internetnya itu juga kita menjadi terganggu. Terus juga ada ketidakpastian birokrasi, misalnya itu juga menimbulkan gangguan. Terus adanya tekanan sosial dan ekonomi ya, ekonomi yang menurun akibat pandemi. Juga kita karena takut kemana-mana itu, memang sebetulnya ini kan fasenya sudah fase normalisasi ya, new normal. Tetapi berita-berita adanya virus baru, penyebaran yang ini lebih ganas dan sebagainya menyebabkan kita ini menjadi ketakutan gitu ya. Jadi lelah fisik dan mental. Nah, ini 80% pasien-pasien datang ke klinik itu karena gangguan tidur. Dan ini yang dulunya dialami oleh usia tua saja, ternyata sekarang banyak remaja juga mengeluh gangguan tidur. Sehingga mengganggu proses belajarnya. Nah, kalau pentingnya juga takut ya, takut. Aduh, dokter saya ini sudah lama loh belajar online. Terus nanti kalau ujian bagaimana? Ya. Juga ibu-ibu takut, masa depan anakku bagaimana kok sekolahnya di rumah, apakah dia nanti bisa
bekerja dengan baik. Dan itu saja kalau ada lelah fisik dan mental tentu saja menimbulkan gangguan emosi, mudah tersinggung, mudah marah, ya, terus mudah cemas. Nah, kondisi pandemi ini juga menimbulkan ini ya, karena banyak pakai masker tuh beberapa tuh mengeluh sesak. Jadi khawatir apakah ini sakit jantung gitu, apakah nanti ini ya kalau dibalik masker terus kan kadang batuk ya, apakah saya ini COVID? Ya. Nah, duka yang berkepanjangan itu juga masih ada ternyata, walaupun sudah ditinggalkan keluarganya, teman-temannya 2 tahun yang lalu, tetapi karena itu merupakan orang yang terdekat, juga sering menimbulkan kecemasan dan kesedihan. Hal ini juga risiko-risiko itu terus-menerus datang secara bergantian. Ini semua tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling terkait dan akhirnya menimbulkan kepanikan. Ya. Ternyata penyebab terbanyak itu awalnya mereka takut tertular ya, takut tertular atau stigmatisasi. Nah, akhirnya timbul dalam gangguan kecemasan dan yang ketiga yaitu depresi. Nah, ini sumbernya dari luar negeri ya, University of New York. Jadi ternyata tidak di sini saja. Gangguan cemas dan depresi itu sangat banyak sehingga menarik untuk kita bahas pada pagi ini. Nah, topik untuk pagi ini khusus adalah gangguan panik ya. Nah, untuk mengenal gangguan panik, monggo sebelumnya kita perhatikan slide berikut sebentar, saya mau sharing itu nanti. Nah, di sini ada penjelasan mengenai panik. Namaku Adam, 37 tahun. Aku bekerja di bidang sales. Hari ini ada klien penting. Dan harusnya aku sedang presentasi. Tapi aku merasa belum siap dan minta waktu ke toilet. Lalu tiba-tiba saja, jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti mau mati. Untungnya, gejalanya berhenti setelah sekitar 10 menit. Aku harus segera kembali ke ruang meeting. Permisi. Kelamaan kamu, Dam. Untung ada si Noni yang siap gantiin kamu. Kinerjamu semakin menurun saja. Maaf, Bos. Awalnya kupikir bukan masalah besar. Tapi sebulan kemudian, ketika sedang presentasi, tiba-tiba saja aku merasa limbung, gontai, dan pusing. Adam. Gejala jantung berdebarku kambuh lagi. Kali ini dengan keringat dingin dan kesulitan bernafas. Rekan-rekan kerjaku memanggilkan ambulans, dan aku langsung dilarikan ke IGD. Pak Adam, kami sudah melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis. Dan sepenemuan kami, tidak ada masalah dengan jantung Pak Adam. Jadi ini bukan serangan jantung, Dok? Bukan. Apakah hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Ini sudah kali kedua, Dok. Wah, kalau begitu, saya sarankan Pak Adam untuk berkonsultasi dengan psikiater. Ini bisa jadi gangguan panik. Baik, makasih, Dok. Sejak kejadian di toilet bulan lalu, aku jadi selalu meminta istriku untuk mengantarku ke tempat kerja. Ya, itu juga bukan keinginanku. Tapi aku takut kalau nanti aku tiba-tiba kenapa-napa di jalan.
Istriku pasti sudah lelah mengurus Niko, anak pertama kami. Sampai kapan aku harus diantar seperti ini? Jadi gimana, Pak? Besok kita ke psikiater ya? Gak usah deh, Mah. Apa kata teman-teman kantor nanti kalau tahu aku ke psikiater? Aku bisa dikira sakit jiwa sama mereka dan bos. Loh, kok Papa malah peduli sama pandangan orang lain dan stigma begituan sih? Terserah orang mau bilang apa. Kan kita sedang berusaha sehat. Kalau Papa sakit, kan Mama sama Niko jadi sedih. Kalau Papa sehat, ya kita juga yang senang. Mendengar itu, aku jadi sadar tentang prioritasku. Besoknya, aku izin cuti untuk berobat ke psikiater. Iya, jadi Bapak Adam ini saya diagnosa mengalami gangguan panik. Waduh dok, penyakit ini bisa sembuh nggak ya? Bisa kok Pak, kita akan atasi dengan psikoterapi dan pengobatan. Beberapa bulan kemudian, ya, sekian presentasi saya. Kami sangat menanti Bapak atau Ibu untuk bekerja sama dengan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, Ma. Iya, presentasinya udah selesai kok. Aku jemput sekarang ya. Oke, bye. Aku bersyukur bisa kembali pulih. Aku jadi bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan keluargaku. Nah, ini tadi adalah video singkat ya mengenai bahwa betapa gangguan panik itu sangat mengganggu. Namaku Ad. Sangat mengganggu ya kehidupan sehari-hari kita. Seperti dicontohkan pada video tadi ya. Bahwa ternyata gangguan panik itu awalnya pasien itu sering sekali kurang menyadari ya. Beberapa pasien memang ke IGD, unit gawat darurat dulu, untuk diperiksa secara lengkap ya. Karena tidak menyadari bahwa itu gangguan panik yang memang gejalanya itu jantung berdebar-debar, ya, leher terasa tercekik, rasa mau mati, rasa mau gila, gitu, seperti itu, dan parestesi, terus juga keluhan lambung, sehingga itu tentu saja tidak nyaman dan tentu saja mengganggu kinerja daripada Pak Adam tadi ya contohnya. Dan yang sangat disayangkan juga pada video kedua itu banyak pula orang yang stigmatisasi kalau ke dokter jiwa itu nanti dikira sakit jiwa yang berat ya. Jadi akhirnya itu banyak sekali remaja-remaja itu yang datang sendiri ke klinik jiwa karena katanya orang tuanya, kamu itu nggak ada depresi. Depresi itu kan karena kamu kurang ibadah begitu ya. Karena kamu itu lemah. Nah, mereka akhirnya datang sendiri ke klinik. Tetapi dengan psikoterapi tadi, dengan komunikasi yang baik, jadi psikoterapi itu kelihatannya hanya ngomong-ngomong saja, tetapi ada tujuannya ya. Di sini tujuannya yaitu nomor satu untuk mengetahui sumber stresor yang terbanyak itu apa. Kemudian setelah itu membuat skala prioritas, mana yang lebih dulu diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sehingga nanti pasien-pasien itu bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya. Seperti Pak Adam tadi bingung nanti kemudian kan beberapa bulan ya, jadi tidak mungkin kecemasan yang sudah berbulan-bulan itu kami selesaikan dalam waktu 1 kali kunjungan. Tentunya perlu beberapa sesi kunjungan gitu, untuk psikoterapi tadi. Nah, cemas itu ada yang wajar dan yang tidak wajar. Ya. Cemas, apa yang disebut gangguan cemas? Ya, cemas yang tidak wajar itu yang mengganggu aktivitas sehari-hari,
Misalnya ADL itu activity daily living, makan, minum, tidur terganggu. Terus mengasuh anak juga terganggu karena dia terpaku terhadap kekhawatiran-kekhawatiran. Terus kalau sekolahnya jadi terganggu karena menyelesaikan tugas sudah tidak bisa. Kalau mau presentasi takut nanti disalahkan dosennya. Nah, intinya mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu diri sendiri dan lingkungannya. Nah, kalau kecemasan yang biasa, misalnya akan ujian, itu seseorang kan tentu saja cemas, tetapi cemasnya itu bisa diatasi. Nah, itu tidak usah berobat ya. Nah, kalau yang tidak wajar itu yang perlu berobat. Nah, salah satu bentuk dari gangguan cemas yaitu gangguan panik. Berbeda dengan gangguan cemas yang datangnya itu secara mute. Ini kok mute ya? Ke arah gangguan atau belum, kita bisa kita bisa bocor Pak Kusali. Jadi gitu, gangguan silakan. Iya, sudah ya, bisa didengar ya. Gangguan panik itu yaitu gangguan kecemasan yang datangnya tuh tiba-tiba, bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Nggak tahu loh dok, tiba-tiba ketika mau presentasi, ketika kayak Pak Adam tadi ya. Saya loh jantungku mau copot kalau pasienku bilang itu. Beneran dok, jantung loh rasanya keder, udah mau copot ya, terus keringat dingin gitu dok. Deg-deg begitu katanya pasien saya ya. Benar-benar saya ini mau mati dok, mau gila rasanya. Itu keluarnya tuh tiba-tiba, tidak ada penyebabnya. Ya, masa dokter nggak percaya dengan saya, benar-benar kesemutan. Lah kok dikatakan nggak ada kelainan. Nah, itu kita harus meyakinkan ke pasien bahwa keluhan itu ada dua ya, ada keluhan karena gangguan dari tubuh, ada juga dalam keluhan gangguan psikologis. Gitu. Nah, gangguan panik itu biasanya ada dalam rupa serangan panik. Ya. Serangan panik. Jadi di antara periode panik itu ada yang periode normal. Ya. Itu bisa menjadi bagian dari gangguan kecemasan tadi. Ya. Terus gejala-gejala somatis, kognitif atau psikologis yang menyertai, yaitu serangan panik merupakan episode kecemasan intens yang dikaitkan dengan gejala somatis dan kognitif atau psikologis. Untuk memenuhi kriteria serangan panik, paling sedikit 4 dari 13 gejala, misalnya jantung berdebar-debar, leher tercekik, gitu ya, nadinya meningkat, berkeringat dingin, perutnya terasa mual, diare, ya, atau obstipasi, kesemutan, rasa mau mati, rasa mau gila, gitu ya. Jadi kalau ada 4 dari 13 gejala tersebut dan tidak diketemukan gangguan organik, itu kemungkinan yaitu gangguan panik. Itu ciri-cirinya itu yaitu memang benar keluhannya itu memang ada dan tiba-tiba tidak bisa diramalkan, jadi sangat mengganggu. Nah, ini gangguan panik itu bisa komorbiditas. Komorbiditas itu artinya bisa timbul bersama-sama dengan gangguan lain. Nah, seperti pasien-pasien mengatakan bahwa aku ini lagi depresi, dok. Aku mengalami stres akut karena habis kehilangan temanku, kakakku, saudaraku, orang tua meninggal semua karena COVID misalnya. Nah, namun biasanya serangan tersebut hanya dialami 1 kali untuk jangka waktu tertentu. Misalnya 1 kali dalam beberapa bulan atau 1 tahun, bahkan mungkin hanya 1 kali seumur hidup. Itu namanya serangan panik. Jadi ada jedanya normal. Beda kalau gangguan panik ya. Kalau gangguan panik gimana? Gangguan panik itu serangan itu terus menerus, lebih dari 1 kali dalam sebulan. Ya. Setiap serangan biasanya berlangsung beberapa menit, namun bisa lebih lama, setengah sampai 1 jam. Jadi
pasiennya sangat takut. Nanti jangan-jangan aku timbul seperti itu lagi, gitu ya. Maka kecemasannya itu disebut cemas antisipatory, ya, atau anticipatory anxiety. Ya. Itu jelas ya, kalau serangan panik itu timbulnya lebih jarang dari gangguan panik. Jadi ketika serangan panik muncul, sebaiknya kita segera berkonsultasi. Nah, serangan panik. Kenapa timbul serangan panik? Karena ada rasa khawatir, ya, stres, ketakutan yang menumpuk. Ya, semuanya itu tidak diceritakan kepada orang lain, jadi disimpan. Nah, sehingga akibatnya apa? Secara tidak sadar akan salah ya mengartikan isyarat fisik sebagai bahaya yang nyata. Kalau pikirannya numpuk, stres tentu saja kan timbul keluhan pusing, sakit kepala, nggak bisa konsentrasi, ya rasanya dunia itu mau kiamat gitu ya. Sehingga akan menyebabkan ini ya hormon-hormon adrenalin itu bekerja lebih kencang. Ini sebaiknya saya hadapi atau saya lari saja. Jadi terfokus kepada pusingnya itu. Akibatnya lama-lama terjadi katastrofik, jadi semakin tinggi keluhannya, gitu ya, semakin panik. Nah, itulah yang mendasari kenapa timbul serangan panik, karena beban stresor yang sangat banyak. Nah, beban stresor itu tergantung lamanya, ya, besarnya, tentunya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, gangguan kecemasan itu bisa dibedakan dengan gangguan kecemasan secara umum atau gangguan cemas menyeluruh. Kalau menyeluruh itu sepanjang hari merasa khawatir. Ya. Kalau ini ada apa di antaranya tuh ada yang normal gitu. Nah, gangguan panik itu Maaf, Dok, suaranya bisa diperbesar. Iya, gangguan panik yang asalnya takut menjadi gila atau hilang kontrol, ya. Dia merasa lingkungan itu aneh, tidak seperti biasanya. Jadi ada derealisasi atau dia merasa aneh dengan dirinya sendiri yang dikenal dengan depersonalisasi. Nah, dia juga selalu khawatir masa depan saya nanti bagaimana ya. Mengeluh nyeri dada, ketakutan dan selalu gemetar. Juga detak jantungnya cepat dan sesak napas. Kalau gangguan cemas menyeluruh, cemasnya itu setiap hari, ya, yang terutama itu gangguan tidur, kelelahan, otot-otot merasa tegang dan sikapnya itu mudah marah, mudah tersinggung. Nah, yang terutama yaitu timbul masalah pencernaan, misalnya mual, perutnya terasa begah, gitu ya, yang sering pasien mendiagnosa dirinya sendiri dengan GERD ya. Padahal setelah digali ternyata itu salah satu gejala dari gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan dan gangguan panik itu memang sering bertumpang tindih, begitu ya. Gejala yang saling bertumpang tindih itu antara lain jantung berdebar, ya, palpitasi, jadi irama jantungnya itu tidak beraturan, semakin cepat, sensasi, rasanya mati rasa, tidak bisa merasakan sesuatu, atau merasa kesemutan, gitu ya, pusing, buya, ya, gemetar, mual, dingin semua dok badanku, terus juga berkeringat ya, selain gejala-gejala yang telah kita jelaskan di slide sebelumnya tadi. Nah, kalau timbul gejala seperti ini tentu saja kan sangat mengganggu ya, sehingga perlu penanganan segera ya. Nah, yang menjadi pokok bahasan yaitu sering timbul ya, apa ya ini, serangan panik atau serangan jantung. Nah, kalau serangan jantung itu gejalanya yaitu rasa sakit seperti diremas dan dadanya terasa tertekan. Bisa terjadi tiba-tiba selama aktivitas fisik atau saat ini ya naik tangga misalnya mendaki. Terus rasa sakit
itu menjalar ke lengan, biasanya terus punggung bagian belakang, gitu ya, rahang, tulang belikat. Dan keluarnya itu konsisten, semakin lama semakin sakit, sesak napas, berkeringat, mual, dan muntah. Nah, tapi kalau serangan panik tadi kan berlangsung beberapa saat ya. Jadi gejalanya tuh tidak semakin memberat. Kalau awalnya pada waktu serangan mungkin 2-3 menit, terus kemudian semakin memberat 20-30 menit, tapi ada kalanya itu menjadi ringan gitu ya. Tiba-tiba sesek, tiba-tiba lehernya tercekik, ya. Napasnya menggeh-menggeh begitu ya, sesek begitu, detak jantung bertambah cepat, parestesi atau kesemutan, mual, muntah, tapi ini makin baik lah. Kalau serangan jantung kalau tidak diobati ya semakin lama semakin parah, dan juga adanya hasil-hasil EKG ya, ronsen toraks begitu, mungkin CT scan jantungnya juga ada kelainan. Kalau serangan panik semuanya tidak ada kelainan. Nah, itu perlu kita bersama meyakinkan orang yang terkena serangan panik itu supaya tidak terjadi pemeriksaan yang berlebihan. Mengapa ini perlu dibahas? Karena kalau tidak diterapi berulang-ulang, ya, lama-lama jarak antara keluarnya itu semakin dekat. Lama-lama menaun. Kalau sudah menaun, akhirnya dia seperti tadi, aku nggak usah ke kantor nanti presentasi, malu aku paling nggak bisa. Akhirnya kinerjanya menurun, juga income-nya menurun pula. Jadi harus ditangani. Ini kapan kalau kita tuh harus konseling atau konsultasi ke psikiater ya? Kalau ada serangan setidaknya 1 kali dalam 1 bulan, dan kita sudah bisa menyingkirkan secara medis ini tidak ada kelainan. Biasanya itu sejawat juga langsung mengkonsultasikan ke psikiater. Dan sekarang mengembirakan juga banyak pasien-pasien yang menyadari dan datang sendiri ke psikiater. Walaupun beberapa itu tidak diizinkan oleh orang tuanya atau oleh pasangannya, tetapi dengan komunikasi yang baik akhirnya keluarga itu memahami bahwa pengobatan di bagian jiwa itu tidak menyebabkan ketergantungan, dan orang yang ke dokter jiwa itu bukan hanya sakitnya gila saja. Nah, sering pasien-pasien itu bertanya, apa sih penyebabnya gangguan panik ini? Faktor apa saja yang memicu timbulnya gangguan cemas? Nah, kita bisa membantu menjelaskan. Gangguan-gangguan ini mungkin berkaitan dengan fungsi yang awalnya di depan, yaitu korteks prefrontal. Di sini kita kan biasanya untuk problem solving, ya, untuk menyusun skala prioritas. Nah, di sini karena di bagian amigdalanya sangat aktif, terus juga bagian lainnya juga ini terganggu ya, maka akan memengaruhi korteks prefrontal tidak bisa berfungsi dengan baik, dan juga striatumnya akan terganggu karena striatum itu juga mengatur memori emosional dan dorongan. Nah, kenapa timbul gangguan tidur? Nah, karena di hipotalamus itu mengatur fungsi tidur, selera makan, energi, dan libido. Itu bisa dijelaskan ke pasien-pasien bahwa ini berkaitan dengan regio-regio otak tertentu. Gitu. Kenapa kok udah lupa? Karena gangguan di hipokampusnya atau di VTA-nya, timbul ketakutan, ya juga nanti kok jadinya ini ya, kalau cemas itu terus pengaliannya ke handphone gitu misalnya, itu juga karena berkaitan dengan fungsi VTA ini. Jadi orang itu menjadi kecanduan HP-nya. Nah, faktor-faktor yang lain yaitu faktor organobiologi, yaitu ketidakseimbangan neurotransmitter. Karena orang kalau sesek gitu, nafasnya itu cepat, itu kan oksigennya itu kurang, jadi mudah timbul panik. Gitu. Nah, juga psikoedukatif, jadi dia nggak paham gitu bagaimana cara mengelola stres. Kalau faktor sosiokultural, yaitu misalnya adanya stresor-stresor dalam
kehidupan. Ya. Misalnya kalau dikucilkan teman-temannya, dibully saat remaja, terus ketika dewasa pasangannya tidak bisa mengerti, atau ketika bertugas di kantor tuh temannya juga tidak mendukung ya. Nah, itu juga menyebabkan gangguan panik. Gitu. Nah, kapan diagnosis gangguan panik itu ditegakkan? Nah, di sini ada alat screening yang sederhana yang mungkin bisa diajarkan atau dipraktikkan ya untuk sehari-hari, hanya 7 pertanyaan saja. Di sini ada namanya GAD7, jadi hanya 7 pertanyaannya. Nah, di sini kalau skornya 0 sampai 4, maka kecemasannya itu minimal. Kalau 5 sampai 9 itu ringan. Nah, 10 sampai 14 itu mulai mengganggu sehari-hari ya. Karena mudah cemas, mudah marah, mudah tersinggung, tidak bisa konsentrasi, maka mulai konsul ke psikiatri. Karena kalau tidak akan timbul kecemasan yang berat. Nah, pertanyaannya apa saja? Dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda merasa terganggu dengan masalah berikut? Merasa gugup, cemas, gelisah. Nomor 2, apakah Anda tidak bisa menghentikan atau mengendalikan kekhawatiran Anda? Yang ketiga, terlalu mengkhawatirkan berbagai hal. Yang keempat, kesulitan bersantai. Yang kelima, menjadi gelisah. Ya, jadi mondar-mandir gitu. Keenam, mudah kesal atau mudah tersinggung. Yang ketujuh, merasa takut akan hal buruk yang akan terjadi. Jadi nanti kita lakukan skor, ini tentunya mudah kan ya, kalau seperti ini. Dan sangat membantu, karena kalau semakin dini maka keluarannya akan semakin baik. Nah, kenapa sih kok harus diterapi? Ya, kira-kira risiko apa yang bisa timbul? Nah, gangguan panik itu harus diobati karena kalau lama-lama tentu saja kualitas hidupnya akan semakin turun. Dia marah, takut, jadi 10% tidak mau keluar, ya akibatnya dia juga income-nya juga menurun. Selain itu juga biaya kesehatannya kan semakin tinggi. Karena kalau sudah sakit itu paling tidak pengobatannya 1 tahun. Karena dia menyendiri juga terasing dari hubungan sosial dan keluarga. Nah, kalau ada komorbiditas dengan gangguan lain, bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Selain produktivitas kerja yang menurun, sehingga ini semuanya perlu penanganan sedini mungkin dan penanganan bersama. Nah, di sini kita ini ya panduan jika orang mengalami gangguan panik itu bagaimana. Kita bisa membantu ya. Cara sederhana namun efektif untuk membantu seseorang atau diri Anda sendiri melalui serangan panik, metode grounding. Tanyakan apa ada 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang dapat Anda sentuh, 3 hal yang dapat Anda dengar, 2 hal yang dapat Anda cium, dan 1 hal di sekitarmu yang bisa kamu cicipi. Sambil pasiennya itu dilatih untuk menarik nafas dalam, melakukan relaksasi sehingga pasiennya merasa lebih tenang. Gitu ya. Nah, apakah tips-tips untuk seseorang yang memiliki gangguan cemas? Kita bisa mengajarkan orang itu untuk menyadari pikiran yang membuat cemas. Mengajarkan mengamati hanya apa yang ada di depan, tidak usah pikiran yang lalu-lalu itu dipikir ya, gagalan masalah. Pikiran yang karena ini
akan menyebabkan kecemasan ya. Di sini dia perlu mengontrol segala hal. Itu kalau semuanya harus dikendalikan oleh dirinya sendiri tentu menimbulkan kecemasan. Ya. Yang ketiga yaitu jangan membanding-bandingkan. Aku ini nggak sama ya dengan temanku, aku berbeda gitu ya. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan, ya sudah tidak usah kita tuh berfokus pada kekurangan-kekurangan kita. Nah, kita juga dalam menegakkan planning itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita buat timeline yang baik. Karena kalau kita cemas, hanya terikat pada hasil, sedangkan karena kecemasan tidak bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Dan kita juga tidak boleh terlalu terikat pada satu hal secara berlebihan. Bagaimana mengatasinya supaya tenang? Kita harus melihat sesuatu dari sudut yang luas. Kita ikhlaskan, kita lepaskan, kita berikan apresiasi atas keberhasilan anak, teman, saudara, keluarga kita. Ya, kita tidak usah iri ya kalau orang lain lebih sukses daripada kita. Kita fokus pada hal yang dapat kita kendalikan. Kita percaya diri. Ya ini memang diri saya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan saya. Kemudian kita nikmati prosesnya dan kita terima secara apa adanya. Nah, seseorang yang mengalami gangguan panik itu kan biasanya karena semuanya disimpan sendiri. Sebaiknya berbicara pada orang yang terdekat. Ya. Entah itu suami, istri, anak, orang tua, dan sahabat. Dan katakan perasaan Anda yang sebenarnya. Tentu saja orang yang kita ajak bicara itu orang yang mengerti ya. Tidak yang semakin itu memperparah. Oh, gitu aja kok dipikir. Itu semakin toksik ya. Semakin membuat gangguan panik itu semakin bertambah berat. Nah, kalau memang timbul serangan panik, monggo silakan ke dokter umum atau ke psikiater gitu ya. Dan nanti kita juga bekerja sama dengan dokter itu. Karena dengan terapi yang teratur tentu saja kondisi gangguan Anda itu bisa disembuhkan. Nah, kita di era pandemi sebaiknya melatih keterampilan mengatasi kecemasan dengan belajar menarik nafas panjang, ditahan, dilepaskan. Olahraga yang rutin, yang sesuai dengan hobi kita, dengan ini ya kemampuan kita, gitu ya. Bicara, menjalin relasi sosial. Kalau tidak bisa bertemu langsung kan juga bisa lewat virtual, gitu ya. Dan tak kalah pentingnya ini jangan banyak-banyak makan fast food karena sekarang gampang sekali untuk pesan makanan. Sebaiknya kita tetap mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan mengusahakan tidur yang tidak terlalu larut gitu ya, dan melaksanakan hobi kita ya, dan tetap selalu bersemangat gitu ya, supaya kita ini bisa menjadi lebih baik, lebih bermanfaat begitu. Nah, kapan kita mencari pertolongan? Kalau kondisinya itu semakin lama semakin memberat sehingga mengganggu kinerja kita atau prestasi sekolah kita. Itu adanya perubahan perilaku, khawatir, berlebihan, ya. Terus sering marah, sering gelisah, gitu ya, sulit tidur, apalagi kalau sudah mulai menyerang, tantrum itu semakin parah, berarti ada komorbid yang lain. Nah, kalau ada gangguan tidur, gangguan makan, mimpi-mimpi buruk, monggo segera konsultasi ke dokter umum atau ke psikiater. Nah, kadang-kadang kan diberikan, uang cemas kok diberikan antidepresan. Ya, itu berkaitan dengan teori tadi karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Yang perlu kita pahami bersama, obat itu juga perlu waktu ya. Kita belajar, kita menjadi sukses itu juga perlu waktu. Nggak bisa dikasih obat langsung baik. Biasanya 2-3 hari pertama tuh pasiennya mesti telepon atau ya kok
nggak ada efeknya ya dok ya, atau saya ini gemeter minum obat itu semakin gemeter, semakin nggak nyaman, sakit semua. Nah, itu kita dengarkan, ya Pak karena masih baru, sebaiknya diteruskan gitu ya. Takut saya ini dok nanti tambah gila. Nah, ternyata setelah diminum 1-2 minggu kan semakin membaik. Jadi kita memberikan komunikasi yang positif. Gitu. Dan karena apa? Kalau obat yang cepat itu responnya baik. Nah, seperti makan itu kan juga perlu keteraturan kan, makan 3 kali sehari, begitu ya. Ini juga secara teratur. Kemudian yang harus garis bawah ini tidak ada ketergantungan, karena dosis itu nanti pelan-pelan kita turunkan. Nah, pengobatan ini tentunya selain obat juga dukungan sosial orang-orang di sekitarnya. Yang harus menjadi catatan yaitu sebaiknya hindari self-diagnosis, diagnosis sendiri, terus kita bisa melakukan screening sederhana, sehingga nanti dokternya bisa melakukan assessment. Ya. Memang beda, kalau screening itu hanya mengenal gejalanya, kemungkinan kalau assessment itu nanti dokternya yang mengetahui gejalanya. Gitu ya. Sehingga setelah di-assessment oleh dokter, baru terapinya itu sesuai. Gitu ya. Mohon dihindari self-diagnosis atau self-treatment. Biasanya, oh itu loh, apa si A itu kemarin itu cemas kok. Dokter Yunias misalnya dikasih ini, bisa sembuh, kamu minum aja. Sebaiknya jangan seperti itu, karena nanti semakin memperparah dan prognosisnya akan semakin jelek. Nah, gangguan panik yang harus digarisbawahi seringkali muncul dalam bentuk gangguan fisik dan mempengaruhi ke aspek kehidupan keluarga, pekerjaan maupun sosial. Gangguan panik bukan tanda kelemahan, ya, karena bisa diatasi, diobati dan dipulihkan tentu saja dengan dukungan keluarga atau orang yang terdekat. Nah, ini kalau ingin membaca mengenai gangguan panik atau gangguan kecemasan yang lain bisa baca di Jurnal Psikiatri Surabaya, atau yang mau menulis monggo men-sharekan tulisannya di sini. Di sini juga di FK UNER itu ada program spesialis pendidikan psikiatri anak dan remaja yang mulai pendidikannya pada bulan Januari, jadi Januari 2023 nanti. Ini sekiranya perlu ya untuk sejawat psikiater, karena tumbuh kembang anak itu akan menentukan bagaimana gangguan-gangguan pada masa anak itu tentu saja memengaruhi perkembangan pada masa remaja dan perkembangan emosi saat dewasa. Gitu. Nah, sekian penyajian dari saya. Semoga bermanfaat. Waktunya saya kembalikan ke Pak Busari selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yunias atas paparannya. Terima kasih, sangat jelas sekali dari apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini. Baik para peserta sekalian, saya sudah melihat banyak pertanyaan di sini. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab dengan baik. Karena kita pada pagi hari ini adalah topiknya panik, maka saya utamakan yang pertanyaan mengenai panik ya. Baik. Langsung saja, Dr. Yunias, ini ada pertanyaan dari Bapak Anjar Gunawan. Selamat pagi, dokter. Bagaimana cara mengatasi rasa panik yang berlebih terhadap seseorang, di mana sudah tertanam rasa trauma akibat kehilangan orang dekat selama masa pandemi? Nah, di mana hal tersebut sedikit banyak mengganggu aktivitas beliau sehari-hari. Bagaimana dok cara mengatasinya hal tersebut, dok? Silakan Dr. Yunias. Pak, misalnya memang gangguan panik itu sangat mengganggu ya. Nah, kalau sudah timbul gangguan itu, mungkin bisa kita ajarkan untuk melakukan relaksasi. Jadi mengatur napas, tarik nafas dalam, kemudian ditahan dan dilepaskan. Terus kita membayangkan di suasana yang menyenangkan, sehingga
gangguan kecemasan itu bisa mereda. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa sumber panik itu sebetulnya dari pemikiran-pemikiran kita sendiri ya, yang tumpuk-tumpuk begitu akibatnya menimbulkan ketegangan. Dan akhirnya timbul keluhan fisik, biasanya sakit kepala, pusing, gitu ya, selain keluhan lambung dan sebagainya. Untuk itu kita harus menstabilkan kecemasan kita terlebih dahulu. Nah, nanti apabila dengan relaksasi itu tidak menolong, paniknya semakin meningkat, maka bisa untuk konsultasi ke psikiater. Gitu. Terima kasih, Sani. Baik, terima kasih Trinias. Ini senada sebenarnya pertanyaannya dari Ibu Putu, jadi terjawab sebenarnya sebagian kapan mulai ada pikiran berkonsultasi dengan psikiater pada gangguan panik tadi sudah terjawab, tapi mungkin ini tadi sebenarnya di slide sudah terpapar, mungkin bisa Dokter Trinias tambahkan. Beliau menanyakan, Dok, bagaimana bisa mendeteksi secara dini sehingga prognosisnya semakin baik, itu Dokter Trinias. Mungkin bisa tambahkan dari slide tersampaikan tadi, Dokter Trinias. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kalau untuk supaya deteksi dini, maka kita bisa ini tadi ya screening GAD7 itu tadi bisa diisi begitu ya. Dan kita harus bisa membedakan apakah itu gangguan panik atau gangguan jantung, karena memang keluhannya itu kan sering disebut cardiac neurosis karena gejalanya memang seperti sakit jantung, tetapi ternyata bukan sakit jantung. Gitu ya. Nah, untuk itu maka kita harus mengetahui dengan setelah pemaparan tadi mungkin dengan cara, oh kalau gangguan jantung itu berarti kan gangguannya itu menetap, bahkan semakin lama semakin berat gitu ya. Kalau gangguan panik ada jeda, di antaranya itu dia normal gitu ya, tidak ada gangguan. Nah, itu yang perlu disepakati atau dipahami begitu ya. Nah, kira-kira kapan perlu konsultasi ke psikiater? Itu kalau sudah mulai mengganggu, kalau mulai nyolot, sudah tersinggung, itu sebaiknya sedini mungkin segera konsultasi. Karena nanti di sana kan kita juga melakukan assessment ya. Jadi hanya screening kan belum tentu. Screening hanya, oh kira-kira. Kemudian di assessment, apakah itu gangguan cemas, atau gangguan depresi, atau gangguan panik, sehingga bisa dilakukan tata laksana yang tepat. Gitu. Terima kasih. Jadi memang beda, Dok ya, serangan panik sama serangan jantung. Jadi mungkin tadi Dr. Dini sudah menyampaikan kalau serangan jantung seringnya berpindah-pindah, Dok ya dia, berpindah-pindah dah. Jadi sangat rancu sekali, Dok, ini. Sangat rancu. Dan sangat gejalanya tuh khas ya, biasanya menjalar nyerinya. Dari dada, menjalar ke lengan, ke punggung, dan semakin lama semakin memberat. Kalau paling katanya sesek tapi diperiksa heart rate-nya kan tetap normal. Oke, baik. Luar biasa. Ini sangat, jadi ada diferensiasi di sini, jadi mungkin sangat membantu buat kita jika ada keluarga kita mengalami rasa cemas atau jantung berdebar di situ. Baik, dokter, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Asep di sini seputar dengan panik. Jadi apakah semua gangguan panik ini diberikan obat, Dok? Dan atau bisa tanpa obat? Nah, jika harus dengan obat, sifatnya apakah pemberiannya berlangsung seumur hidup? Dan atau dilakukan dengan penurunan secara berkala sehingga bisa lepas obat-obat tersebut? Dan apakah pasien bisa kembali sembuh normal seperti sedia kala? Ini pertanyaan dari Pak Asep. Silakan Dr. Junias. Terima kasih Pak Asep untuk pertanyaannya. Memang pengetahuan tentang gangguan jiwa ini masih belum meluas seperti gangguan yang lain. Sehingga beberapa pasien itu takut ya nanti kalau ketergantungan itu bagaimana gitu ya. Terus nanti kalau ke psikiater dikasih obat, nah itu tergantung
berat ringannya gejala. Kalau terapinya keluhannya tadi kan dibagi ringan, sedang, berat. Kalau ringan mungkin bisa dengan psikoterapi suportif atau terapi kognitif. Jadi pasien itu diajak berbicara, tapi bukan bicara ngerumpi, Pak Asep. Berbicaranya itu ada tujuan. Bagaimana sebetulnya panik itu sumbernya dari mana? Kita gali perkembangan sejak anak. Karena tidak mungkin gangguan panik itu ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba kayak Pak Adam tadi 37 tahun, memang timbulnya 37 tahun, tapi tentunya ada gangguan perkembangan psikiatri. Ya. Nah, sehingga ada tadi pendidikan psikiatri anak dan remaja itu untuk mengetahui, mengenal, dan menganalisa tumbuh kembang anak sejak dari jalan kandungan, terus nanti bagaimana melewati masa anak, masa remaja, masa dewasa, begitu. Nah, itu tentu saja perlu beberapa sesi kunjungan, begitu Pak Sep. Nah, itu kenapa kok harus kontrol rutin? Biasanya kami juga ada programnya seminggu sekali selama 1 bulan misalnya, kemudian 2 minggu sekali selama 2 bulan, kemudian setiap bulan. Nah, itu biasanya sebelum memulai terapi kita mengadakan kontrak begitu ya antara pasien dan dokter. Ini Pak, gangguannya Bapak ini kan juga kita tanya apakah Bapak berkenan dengan obat. Kalau tidak juga ada terapi yang namanya psikoterapi itu atau terapi kognitif yang tentunya perlu waktu. Jadi perlu perlu kepatuhan ya, perlu kerjasama antara dokter dan pasiennya. Karena apa? Kenapa kok harus cerita masa lalu ya? Kok tanya-tanya karena trauma-trauma masa anak itu ternyata disimpan terus dalam otak tadi ya, di kampus. Nah, itu nanti kalau ada peristiwa yang hampir mirip bisa menimbulkan gangguan-gangguan, entah itu gangguan panik, cemas, depresi, dan sebagainya. Jadi itu intinya seperti itu ya. Jadi tidak selalu obat, bisa dengan psikoterapi, terapi kognitif. Gitu ya. Nah, kalau gangguannya sedang atau berat, di mana pasien itu sangat mengganggu karena mudah marah atau seseknya itu sampai keringat dingin. Dan nanti kalau nggak diobatin kan bisa pingsan karena neurotransmitternya sudah terganggu. Untuk itu diberikan obat. Terus obat-obatnya itu memang untuk panik itu yang benar kan antidepresan, Pak Asep. Tetapi antidepresan itu kerjanya itu 2-4 minggu, jadi harus sabar ya. Makanya harus dibarengi dengan psikoterapi tadi. Jadi terapi di psikiatri itu sifatnya terpadu. Sehingga kenapa kalau ke psikiater kok lama ya? Ya memang harus kita ajak omong-omongan, nggak bisa kayak batuk pilek berarti disuruh pulang gitu ya. Nah, nanti dengan terapi terpadu ini pasien diharapkan kalau menghadapi suasana kecemasan tadi lebih matur. Seperti Pak Adam tadi yang waduh redek gemeter ya, pusing. Nah, setelah melakukan relaksasi terus diberi obat juga antidepresan, akhirnya dia bisa presentasi dengan baik kan. Tentu saja meningkatkan self esteem-nya dan keluarga juga akan senang ya kalau pasangannya sudah bisa berfungsi normal kembali. Ya. Betul sekali. Ya, jadi Pak Asep jangan khawatir, dari video Adam tadi sudah menjelaskan setelah melakukan terapi yang bersangkutan sudah bisa kembali pulih seperti sedia kala. Jadi di sini kan Pak Asep menanyakan apakah bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh, dan apakah ini seumur hidup, dan dengan terapi yang bagus dengan konsisten sampai dokter Ida sampaikan tadi, jadi berkala datang ke dokter, konsultasi, psikoterapi, insya Allah semua akan teratasi begitu. Jadi bisa diatasi Pak Asep, jangan khawatir. Baik, selanjutnya ada pertanyaan berkaitan dengan panik juga di sini Dr. Yunias dari Bu Gusti Indah. Nah, ini juga sedikit pertanyaan yang mungkin sangat familiar. Jadi, apakah obat-obatan psikiatri khususnya pada gangguan panik atau merasa insecure itu aman untuk diminum? Nah, karena beberapa info katanya yang berkembang obat-obat tersebut menimbulkan ketergantungan. Nah, ini tadi ini sempat singgung. Dan apakah Lundbeck kami menyediakan obat tersebut
tersediakah bagi para klinisi di daerah perifer dan berapa harga serta apakah di cover BPJS. Dr. Julias bisa menyampaikan, silakan Dr. Julias. Ya, terima kasih ya. Memang obat-obat psikiatri itu memerlukan waktu tadi ya, karena bekerjanya itu kan di namanya ionotropik, jadi lewat ion-ion gitu ya, dan metabotropik gitu ya, jadi lewat metabolisme tubuh. Sehingga efeknya itu kan baru 2 sampai 4 minggu. Kalau awal mungkin tidurnya lebih baik. Ya. Yang kadang ditakuti pasien kok jadi lemas, padahal 3 sampai 4 hari akan membaik. Dan istilah ketergantungan itu sebetulnya bukan ketergantungan tetapi kebutuhan. Kalau ketergantungan itu artinya mungkin minum antidepresan 1, besok lupa minum itu terus ketakutan, timbul cemas ya, atau besoknya minum 2, besok lagi 3. Nah, kalau obat psikiatri enggak ya, jadi maintenance penggunaannya itu terus, dosisnya itu misalnya 10 mili juga 10 mili terus gitu ya, atau kalau dinaikkan pun kan setelah 2 minggu. Jadi artinya bukan ketergantungan ya. Kalau ketergantungan itu kan makainya ini ya. Kalau nggak pakai itu kebingungan atau dosisnya meningkat. Tapi merupakan suatu kebutuhan. Obat-obat psikiatri itu juga sama dengan obat-obat anti hipertensi, ya. Terus juga anti diabetes ya. Obat diabetes itu kan perlu waktu lama. Ya. Bahkan ini ya ada keuntungan kalau obat-obat psikiatri itu, karena obat-obat psikiatri khususnya antidepresan itu bisa mengatur fungsi suasana perasaan kita, ya, nafsu makan kita, pola tidur kita, dan yang terbaru bisa untuk antiinflamasi. Nah, itulah kenapa pada beberapa pasien COVID juga diberikan tambahan antidepresan. Jadi obat-obat ini tidak menimbulkan ketergantungan. Ya. Terus beberapa obat ya anti cemas, antidepresan itu juga sudah ditanggung oleh BPJS. Gitu. Tapi tentunya ada plafonnya ya. Nah, itu bisa kita sepakati dengan perlunya kontrol teratur begitu. Obat-obat yang di-cover oleh BPJS antara lain anti cemas, beberapa antidepresan begitu ya. Nah, kalau untuk antidepresan yang terbaru mungkin masih perlu waktu ya Pak Gosali ya untuk memasukkan ke BPJS itu kan perlu ini ya, perlu kesepakatan begitu. Nanti pelan-pelan juga akan diusahakan ya, karena perhatian pemerintah terhadap kesehatan mental ini sekiranya semakin lama semakin baik ya. Di kemarin saya juga berkunjung ke daerah-daerah itu yang awalnya dulu obat itu hanya yang tahun 50-an, Stelacin gitu ya. Sekarang obat-obat yang baru juga sudah mulai ada. Nah, tentunya bila semakin banyak pasien yang konsultasi ke poliklinik atau ke puskesmas, maka nanti kan ini ya akan tahu petugas kesehatan itu. Oh, kebutuhannya ternyata banyak. Jadi nanti akan membantu kelancaran kesediaan program-program pengobatan itu di BPJS ya, Pak Gosali ya. Kalau nggak berobat kan, kebutuhannya hanya sedikit kan berarti nggak usah disediakan gitu ya. Jadi perlu kerjasama kita semua. Dan apakah long ataukah tidak itu tergantung berat ringannya gejala. Ya. Ya, kalau misalnya antidepresan itu kan jelas anti hipertensi itu jelas seumur hidup. Tetapi karena ini ya sudah paham, jadi mereka tuh nggak takut begitu ya. Kalau obat psikiatri itu biasanya takut, tapi berita yang menggembirakan sekarang ini tidak banyak yang tidak takut ya. Bahkan angka kunjungan ke poliklinik semakin meningkat di setelah menjelang endemi ini semakin meningkat karena terutama insomnia dan gangguan panik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Julias penjelasannya. Jadi memang masyarakat awam masih sangat khawatir sekali dengan istilah ketergantungan karena mungkin melihat dari beberapa pemakai obat yang salah itu di situ. Jadi benar Dr. Julias sampaikan tadi bahwa sama dengan penyakit lain, hipertensi, diabetes itu juga seumur hidup ya. Namun untuk antidepresan ini tidak sampai seumur hidup selama
tertib atau konsisten, konsentrasi, insya Allah bisa teratasi. Nah, Ibu Gusti Iden, boleh saya bertanya, mungkin bisa di unmute. Itu Ibu di daerah mana ya, Bu? Tadi menyampaikan dari daerah perifer. Maksud di mana ya? Masih di Jawa Timur atau di mana? Ibu Gusti masih online kah? Oh, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi saya seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa sebenarnya di beberapa daerah itu semua tersedia. Jadi sudah jelas disampaikan dokter bahwa tidak usah khawatir selama ibu bisa berkonsultasi dengan ahlinya atau profesional dari psikiatrinya. Baik, selanjutnya Dokter Yunias, ini ada pertanyaan dari Bu Hana. Jadi beliau ini ingin tahu lebih detail lagi untuk membedakan panik karena terkejut dengan panik yang menimbulkan orang jadi blank pikirannya. Nah, bagaimana cara pengendaliannya? Kemudian apakah panik itu merupakan bagian gangguan jiwa yang lama-lama bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan? Nah, silakan dokter ini, dan kalau tipnya ini sudah disampaikan oleh di sektor ini. Silakan Dr. Yunias untuk pembedakannya. Terima kasih. Kalau terkejut itu biasanya kan kita kaget gitu ya. Nah, mungkin jantungnya berdebar-debar begitu ya. Terus teriak-teriak. Kalau yang lasah itu kan langsung menunjukkan mungkin keluar kata-kata motor atau kata-kata apa. Kalau panik itu ya seperti itu, tapi ada minimal 4 gejala ya. 4 gejala misalnya jantung berdebar-debar, leher tercekik, rasa mau mati, kesemutan. 4 dari 13 gejala tadi ya yang kita bahas bersama. Dan berlangsungnya itu kalau mungkin sekali itu pernah mengalami serangan panik. Nah, apakah tadi terkejut itu sudah memenuhi kriteria serangan panik? Itu kalau kita scoring tadi, makanya itu perlunya assessment tadi. Apakah itu mengalami seperti ini? Apakah itu mengalami berdebar-debar? Apakah itu kesemutan begitu ya? Kalau sudah 4 dari 13 gejala, mungkin itu adalah serangan panik. Dan pertanyaannya apalagi Pak Busali tadi? Selain itu, apakah serangan panik bagaimana? Tadi itu mana? Saya lewat. Jadi apakah bagaimana mengendalikan panik tersebut? Itu dok. Cara mengendalikan panik tersebut bagaimana dok? Ya, kalau mengendalikan mungkin dengan ini ya, apa namanya, dengan relaksasi tadi, ya, tadi latihan tarik nafas, kita meyakinkan diri kita bahwa kondisi ini bersifat sementara. Kondisi panik ini timbul dalam situasi apa, gitu ya. Katakan dalam hati bahwa kondisi ini bersifat sementara. Dan saya akan baik-baik saja. Beda kalau jantung tadi, walaupun ditenangkan bagaimanapun ya semakin sesek. Kalau panik, misalnya minum air gitu ya, atau ditepuk punggungnya gitu, oleh pasangannya sudah mereda. Ya. Nah, beliau bertanya, dok, apakah gangguan panik ini nanti lama-lama bisa menjadi gangguan kejiwaan? Nah, ini mungkin lebih ekstrimnya menjadi ya schizofrenia, mungkin maksudnya seperti itu, dok. Jadi sebetulnya Bu, gangguan jiwa itu termasuk ya mulai kecemasan, ya, gangguan penyesuaian, depresi. Jadi gangguan jiwa itu tidak hanya, kalau maaf ya orang awam menyebutnya gila aja ya. Gila, ya. Gangguan tidur, gangguan konsentrasi itu juga sudah termasuk gangguan mental, tapi tingkatnya ringan, mungkin seperti itu. Ini memang salah satu bentuk gangguan mental yang harus ditangani bersama. Terima kasih. Ya, jadi boleh saya tambahkan juga, jadi Ibu, jadi kalau segera teratasi, tidak ada sampai ke situ, Bu. Silakan. Jika mengalami gangguan tersebut disampaikan Dr. Yunias, setidaknya bisa dilakukan dengan cara psikoterapi sendiri, tadi dengan healing, atau mungkin kalau ingin lebih
yakinnya lagi, silakan bisa datang konsultasi ke dokter psikiatri terdekat. Jadi itu langkah cepat lebih baik, jadi tidak sampai dibiarkan berlarut-larut. Dan saya rasa Dr. Yuniasia pada era saat ini para masyarakat atau rakyat sudah aware dengan kesehatan jiwa. Jadi apapun itu tentunya berhubungan dengan psikologis kita itu adalah masalah kejiwaan kita. Dan syukurlah. Jadi Dr. Yuniasia menyampaikan bahwa di poli-poli jiwa juga sudah mulai ramai dan menunjukkan bahwa ini tingkat awareness masyarakat sudah sangat meningkat sekali. Baik, Dr. Inia, saya sambung lagi. Ini masih ada waktu kita. Jadi Ibu Diana, jadi beliau ini dokter dari pengalaman dokter selama ini, Dr. Inia selama ini, apakah mungkin seseorang yang memiliki gangguan panik, kemudian gangguan cemas, lalu kemudian juga ada rasa insecure secara bersamaan dalam waktu yang tidak jauh berbeda, apakah bisa ditangani sekaligus, Dok, atau harus parsial satu persatu? Nah, yang selanjutnya, apakah gangguan tersebut sebenarnya ada faktor genetik? Dan bagaimana untuk mengatasi tersebut? Apakah harus ketika mau nikah harus melakukan screening tentang kesehatan jiwanya? Atau apa saran Dr. Yunias? Silakan Dr. Yunias. Ya, terima kasih Pak Pisani. Ya, jadi gangguan panik itu kan memang salah satu bentuk dari gangguan kejiwaan. Biasanya mereka kalau ke psikiater itu dalam kondisi yang tidak pas serangan misalnya ya. Nah, dalam kondisi yang sudah mereda. Kecuali kalau sudah pasien itu biasanya langsung WA atau telepon pada waktu serangan. Nah, ketika itu penanganannya tentu saja bisa bersama-sama atau dengan gangguan yang ada. Tapi kita buat skala prioritas. Yang mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin ini apa kecemasannya dulu atau kepanikannya. Kita cari ya yang sederhana, yang pasien bisa mengerti itu biasanya dengan metode cognitive behavior therapy. Kalau pasien yang IQ-nya baik, terus bisa bekerja sama, kita ajarkan. Itu sumber panik. Ya. Kita mengenal kenapa kok timbul panik itu. Ternyata dia bilang, oh ketika ini Dok, saya mengendarai mobil. Nah itu ketika lampu merah itu timbul panik. Kenapa? Terus kita, oh jadi penyebabnya itu kan lampu merah tadi menimbulkan panik. Kalau panik konsekuensinya kan nggak bisa nyetir ya, jadinya itu lakukanlah misalnya relaksasi begitu ya. Pahamilah bahwa kondisi panik ini bersifat sementara, namun nanti akan baik-baik saja. Kalau situasinya kan nggak memungkinkan untuk relaksasi, lah kita alihkan. Jangan terfokus ke paniknya tadi ya, kita alihkan. Misalnya kalau sedang mengemudi, kita alihkan pandangan kita nggak ke lampu merah terus ya. Kita bayangkan kita berada di tempat yang nyaman, kita bayangkan saat ini aku sedang rekreasi kok dengan teman-teman, sedang kondisinya baik ya. Nah, nanti semuanya akan baik-baik saja. Dengan kondisi seperti itu nanti keluhannya akan berkurang. Tentu saja kalau sudah saatnya serangan panik, nah seperti juga misalnya gangguan-gangguan organik yang lain, potensinya sudah sangat tinggi atau kolesterolnya tinggi ya perlu diobati terlebih dahulu. Jadi obat antara farmakologi sama non itu memang bekerjanya sinergi gitu ya, harus bekerja sama. Nah penggunaan yang sesuai dengan advis dokter itu tidak menyebabkan ketergantungan atau efek samping. Efek samping itu misalnya timbul kalau terutama kecemasan golongan benzo itu ya, yang enak memang ya. Setengah mili, dokternya kekecilan dosisnya, aku 1 mili aja, 1 mili enak. Saya buat 2 mili gitu ya, akhirnya timbul efek samping ya. Itu, terima kasih. Dan apakah itu sebenarnya faktor genetik, Dokter? Iya, ada betul. Faktor genetik. Memang faktor genetik itu juga berperan penting.
Tetapi tidak satu-satunya faktor ya. Di sini faktor genetik juga berinteraksi dengan lingkungan sehingga menimbulkan gangguan-gangguan psikiatrik maupun gangguan organik lainnya. Gitu ya. Karena lingkungan kan juga memengaruhi bagaimana orang itu menghadapi stresor ya. Kalau mungkin orang tuanya toksik, keluarganya toksik, tapi lingkungannya itu supporting, nah, sehingga tidak timbul gangguan panik itu juga bisa. Jadi saling memengaruhi satu sama lain. Baik, Dr. Ines. Baik dok, ini di chat box saya lihat untuk seputar panik sudah tidak ada lagi. Mungkin ada sekitar cemas akan saya sampaikan juga nanti. Mungkin para peserta kalau ingin menanyakan secara langsung ke Dr. Junias, dipersilakan untuk di-unmute. Monggo. Silakan, persilakan. Kalau ingin langsung bertanya langsung ke beliau. Oke, belum ada ya. Ini saya bacakan dari Bapak Bram. Di sini beliau menanyakan bagaimana tips menghadapi dan bergaul dengan orang yang mudah tersinggung dengan ketika berbicara dengan kita. Saat sisi lain kita tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung karena kita khawatir mengganggu hubungan yang baik selama ini. Walau sebenarnya tidak ada masalah. Nah, itu pertanyaan beliau. Jadi tipsnya apa dok? Yang kedua, bagaimana cara berkonsultasi jika berada di daerah pelosok? Apakah bisa melalui telemedicine? Nah, dua pertanyaan Dr. Junias dari Bapak Bram. Silakan Dr. Junias. Terima kasih. Memang dalam kondisi saat ini ya kita terkungkung, banyak di rumah, banyak yang mudah tersinggung. Nah, itu juga mungkin juga ini ya, kalau sebetulnya orang berbicara itu kan juga kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Jadi kita ada ini kan, dua telinga itu untuk mendengar matikan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dicintai dan dilibatkan. Dalam hal ini, kalau orang itu mudah tersinggung, sebaiknya kita dengarkan terlebih dahulu. Kita jangan cepat-cepat berasumsi. Kadang-kadang kita juga ini ya, menghadapi orang itu kita sendiri sudah ini apa namanya, merasa orang ini nggak enak aja sih diajak bicara ya, padahal kan belum tentu. Mungkin orang yang banyak bicara itu karena dia banyak beban dalam hidupnya. Jadi kita dengarkan saja, terus kita ambil yang baik, nah, sehingga dia bisa mengutarakan kan kekesalannya, hambatannya, gitu. Terus juga kita juga jangan terlalu cepat menasihati atau kita terlalu cepat memberi kesimpulan. Gitu. Sering yang dibicarakan oleh orang seperti itu bukan yang sebenarnya. Jadi kalau di psikiatri itu ada yang, oh ini apa ya, yang sebetulnya yang mau disampaikan pasien ini apa. Ya. Belum tentu keluarnya, oh ya tadi panik apa-apa, tadi ternyata oh intinya dia sedang bermasalah dengan pasangannya, misalnya seperti itu. Jadi sebagai pendengar yang baik, kita harus memahami situasi dan kondisi daripada orang yang berbicara tersebut. Karena setiap orang itu mempunyai style bicara yang berbeda-beda. Jadi perlu kita yang sebagai pendengar itu yang mendengarkan dengan penuh empati. Gitu. Terus untuk telekonsul ya sekarang kan di era pandemi itu banyak pasien yang membutuhkan layanan-layanan psikiatrik. Itu kebetulan saya ini kan bertugas di Siloam. Kalau saya ini dari Surabaya, jadi dari Siloam Surabaya atau Mitra Ganjiran Surabaya itu ada apa namanya sarana telekonsul. Kalau di Siloam itu dengan My Siloam. Nah, nanti di situ bisa memilih nama dokter, kemudian Siloam yang mana yang mau dituju. Kalau di Mitra Ganjiran namanya Alteagar, itu juga sama. Kita bisa memilih mitra di mana saja. Misalnya di luar kota, mau memilih di Banten atau di mana itu juga bisa memilih dokternya. Nanti akan diskedulkan. Dan itu dijamin kerahasiaannya. Karena hanya dokter dan ini ada pasien yang berkomunikasi. Gitu. Baik, Kurnia, terima kasih. Ya. Ya. Dok, ini ada tanya lagi seputar dengan cemas. Jadi dari Bapak Michael Sastra. Jadi beliau ini
melihat dari video tadi juga bahwa jika bagaimana cara menangani orang yang memiliki insecure yang berlebihan. Jadi membayangkan sesuatu akan terjadi, padahal belum tentu itu terjadi yang dalam pikiran beliau. Jadi semacam apa ya, semacam kekhawatiran itu muncul. Nah, dan apakah hal tersebut bisa ditangani, Dok, sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya? Silakan, Dok Julius. Jadi kondisi insecure yang tinggi itu juga tidak lepas dari perkembangan tadi ya. Bagaimana pola asuhnya, bagaimanakah faktor genetik atau lingkungannya. Sehingga untuk terapi orang yang insecure itu kita perlu tata laksana yang menyeluruh. Jadi kita lakukan tadi assessment, kemudian kita lakukan terapi-terapi serial ya. Sering kan ini ya, anak kecil itu menirukan kan insecure itu dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya memang pencemas atau tuntutannya tinggi. Sering yang kami dapat itu seperti itu. Kalau dapat 8, tidak dapat pujian ya, malah dihukum karena salah 2 itu tadi. Bahkan ini pasien itu banyak yang nangis. Saya tuh kalau dapat 8 seneng sampai di rumah buku dibanting tuh karena kok salah 2 nggak bisa dapat 100. Itu saya sedih sekali. Padahal untuk mendapatkan 8 kan ya susah ya. Dokter paling dulu juga 7 ya dok ya, lebih pintar saya. Kalau sudah biasa tuh lucu remaja-remaja, iya saya paham. Saya nggak pernah dipuji lah itu, padahal kebutuhan dasar manusia tadi kan dihargai. Dipuji dok ya. Dipuji, ya. Atau lingkungan yang toksik ya. Mungkin saat kecil nggak ada cemas, nggak ada panik. Nah, ketika bekerja tuh lingkungannya toksik tuh. Karena baru, kebetulan ini ya dibully mungkin. Nah, itu juga menimbulkan gangguan insecure itu kan. Nah, itu juga kita perlu tangani. Kalau di era belum pandemi itu kita juga melakukan ini school visit, office visit supaya kita tahu kan, oh kondisinya ini memang bukan pasiennya, penyebabnya lingkungannya yang toksik. Nah, itu yang harus ini juga diperbaiki juga ya, karena manusia itu kan sosial, kalau sendiri-sendiri tentunya berat ya bagi orang itu. Tetapi kalau penanganannya menyeluruh, biasanya juga kita akan mendapatkan ini kemajuan dari pasien. Kalau memang nggak bisa lingkungannya memang benar-benar toksik ya, pasiennya yang dilatih untuk mengubah ini ya, namanya kalau di psikiatri mekanisme pembunuhan ego. Kalau nggak bisa dirubah ya udah harus biarin. Goalmu itu apa? Kalau di sini kan bekerja ya biarin aja yang toksik itu, nggak usah kumpul dengan orang yang toksik, kan masih banyak yang baik. Gitu. Betul. Biasanya kalau dengan prestasi yang baik, nanti yang toksik itu juga meredah. Ya. Makanya ada diagnosa gangguan penyesuaian. Jadi 3 bulan pertama itu memang paling berat. Kalau sudah lewat, nanti lingkungan juga akan ini ya menjadi baik. Iya. Berarti itu memang tergantung pribadi kita dok ya untuk menyelesaikan hal tersebut ya. Jadi bagaimana kita memilih sebuah lingkungan gitu dok ya. Oke. Nah ini tadi Dr. Julius sudah menyampaikan beliau tadi dok Siloam. Nah jadi Pak Michael ada di mana nih memang di Surabaya atau di mana? Jadi ini ada di Surabaya, bisa di Siloam. Bertanya kok nggak ada orang. Baik sekali dok. Ini masih ada waktu sebentar. Ibu Denis juga sama pertanyaannya. Ini mungkin terakhir juga ya. Ini. Oh ini dok. Ini berkaitan dengan kehamilan dok. Jadi Ibu Denis ini memiliki rasa bertanya apakah ibu yang memiliki rasa cemas berkepanjangan dan juga panik selama masa kehamilan. Nah ini dok. Jadi masa kehamilan nih. Apakah akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga akan berdampak pada tumbuh kembang pada saat nanti bayi tersebut lahir. Nah, bagaimana dok cara pencegahannya sehingga ibu tersebut tidak memiliki rasa cemas dan panik? Silakan Dr. Junias. Iya. Terima kasih. Jadi kondisi kehamilan tentu saja ada perubahan hormonal ya, terutama pada perempuan itu kan selalu dipengaruhi oleh hormonal.
menstruasi, kehamilan, menopause, gitu ya. Jadi pada saat kehamilan itu sebaiknya juga perlu dukungan dari suami, keluarga, gitu ya. Karena kalau kehamilan itu dengan dukungan tentu saja gangguan panik, gangguan cemas itu tidak akan muncul. Tapi pada kehamilan yang tidak diharapkan atau tidak siap itu nanti bisa timbul gangguan ini ya, baby blues ketika anaknya lahir, gitu ya. Jadi ibu itu seperti dalam cemas, depresi, tidak mau mengurus anaknya. Nah itu nanti tentu saja berkaitan dengan ini ya, kelekatan ya. Bayi itu nanti kalau tidak lekat dengan orang tuanya juga akan rewel, tumbuh kembangnya juga lambat dan sering di klinik kalau dokter anak itu juga sering dikonsulkan ke kami. Jadi secara gizi itu sudah baik, tapi kok 2 tahun beratnya cuma 7 kilo ya. Ternyata setelah digali, oh ini nggak diasuh oleh ibunya, diasuh oleh neneknya karena ibunya mungkin ada yang sekolah atau ada yang ini bekerja di luar kota. Setelah dilakukan pendekatan, itu anaknya juga bisa tumbuh dengan baik, ya, tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi kesehatan ibu itu juga akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Nah, untuk itu maka dalam kehamilan itu ibu-ibu harus mempersiapkan diri dengan nutrisi yang cukup, dengan suasana hati yang gembira, begitu ya, dan sering kontrol untuk ini perkembangan janinnya itu ya. Di sini yang sangat penting yaitu peran dari keluarga. Karena beberapa penelitian memang pola asuh itu nanti akan memengaruhi dan trauma-trauma pada kehamilan itu baik berupa trauma fisik atau mental ya, misalnya banyak mendapatkan kekerasan itu nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya. Terima kasih, Mas Ali. Terima kasih Rinias. Alhamdulillah sudah 1,5 jam lebih kita sudah mengudara. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Ibu Martina bisa nanti dikonsultasikan ke dokter-dokter yang ada di daerah Anda. Kalau di Surabaya saat ini dari Dinas menyampaikan bisa dengan My Siloam bisa disampaikan di situ. Saya ucapkan terima kasih dari Rinias atas paparannya dan jawabannya diskusi pada pagi siang hari ini. Luar biasa, sangat aktual sekali dari Bapak pertanyaan yang ada. Jadi memang itulah keadaan saat ini. Dan pada peserta yang sudah setia bersama-sama dengan kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Rinias, mudah-mudahan ini bermanfaat baik kita, keluarga kita, tetangga ataupun teman-teman kita. Kiranya serta cukup pada pagi siang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Ep bisa dibantu di foto ya Pak Ep? Boleh Pak Gojali. Jadi bisa sebelum kita... Oh ini Dr. Yunias ada yang meminta materi Yunias, apa diperbolehkan Yunias? Beberapa pertanyaan. Ya nanti didiskusikan ya. Ya baik, nanti bisa kami diskusikan. Baik, silakan para peserta sekalian silakan di open ini kamera, kita foto bareng bersama ya. Nanti dibantu Bapak Aib dari Jakarta bisa membantu kita. Silakan Bapak Ibu sekalian di open kamera. Oke, hitungan ketiga ya. Ini ada dua slide, dua page. Oke, untuk page pertama 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Dr. Yunias, maaf. Terima kasih para peserta sekalian. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan kita bisa memberikan paparan yang lebih update lagi. Insya Allah nanti Yunias akan memberikan juga judul-judul yang lebih up to date, yang mungkin dalam perkembangan dalam periode akan bisa disampaikan di beberapa waktu ke depan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Dr. Yunias. Terima kasih Pak. Mohon maaf jika ada kurang dari kami, dan saya akhiri. Selamat siang dan salam sehat selalu.
Sehat selalu, lama tidak berjumpa. Jauh. Kalau Pak Gosali rajin ke rumah sakit. Iya, betul dok. Iya. Saya absenkan Pak. Rajin kok Pak Gosali. Gitu ya dok ya. Terima kasih kasih. Ya. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Dok Ilyas. Terima kasih Sama-sama, Dok. dokter. Ya. Terima kasih Pak Gojali ya. Terima kasih Pak, bantu tadi. Iya. Semarang nih Pak. Saya mau ada acara di Semarang. Ya, ini juga saya mau berangkat ke ini ke Papua kali. Saya tutup Pak ya. Ya, sukses ya di sana ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam.